Jemaat Tuhan, hendaklah engkau jaga-jaga. Sebab waktunya akan datang. Dan pembacaan firman Tuhan bagi kita dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat 3 hingga 14 mengingatkan kepada kita soal berjaga-jaga itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus. Saya kalau di Gajah Putih naik ke KSP 4, dulu saya sering sekali naik waktu tinggal di Rumah Biru di KSP 4. Saya suka duduk lama-lama. Karena di sana saya bisa lihat laut dan alam begitu terbuka dan begitu indah. Belum lagi angin kalau hajar itu sangat menyenangkan. Ini orang-orang yang tinggal di KSP 4 ini harus tiap hari ucap syukur nih karena pemandangan yang begitu luar biasa. Nah, murid-murid Yesus pada waktu Yesus mengajarkan banyak hal tentang akhir zaman, kemudian mereka melakukan perjalanan. Mereka duduk di satu tempat di wilayah itu dan berbicara bersama-sama. Mereka di atas bukit Zaitun dan mereka memandang ke bawah. Itu bait Allah yang dibangun oleh Raja Herodes. Jadi bait Allah yang pertama yang dibangun Raja Salomo itu sudah rubuh pada zaman Babel. Dan pada zaman Raja Herodes bait Allah itu dibangun kembali. Memang tidak seindah zaman Salomo. Tetapi bait Allah itu pun adalah satu bait Allah yang sangat indah. Dan itu salah satu keajaiban dunia. Dan orang Yahudi sangat bangga dengan bait Allah itu. Lalu murid-murid melihat dengan Yesus sebagai orang Galilea. Dorang ini orang dari kampung. Jadi begitu dong datang, dong duduk di situ dan mereka lihat kemegahan bait Allah itu. Mereka senang sekali dan mereka berbicara dengan Yesus. Tetapi kemudian mereka teringat percakapan Yesus tentang akhir zaman. Lalu dong tanya, apa yang akan terjadi dengan bait Allah? Apa yang akan terjadi apabila engkau pergi dan engkau datang kembali? Apa yang akan menjadi tanda akan kedatanganmu? Dan inilah yang akan kita renungkan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Pasti saya akan sedikit panjang bicara tentang hal ini. Karena hari ini kita menemukan semua yang diucapkan Yesus di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Jawaban Yesus kepada murid-murid adalah jawaban Yesus bagi kita untuk mengingatkan kita di hari ini. 3 kali Yesus menyebut tentang munculnya nabi-nabi palsu dalam pembacaan kita. Mereka yang membunuh para nabi dan masuk ke perangkap nabi-nabi palsu. Itu yang Yesus maksud dengan umat Israel. Yesus mengirim para nabi, hakim-hakim datang ke tengah umat Israel. Dan terakhir Yesus sebagai Mesias yang datang. Tetapi umat itu lebih percaya kepada nabi-nabi palsu. Lebih percaya kepada ramalan-ramalan. Lebih percaya kepada apa yang cepat dan langsung dijawab. Terbeda dengan kita. Kita di zaman ini juga banyak nabi palsu dan kita suka mendengar nabi-nabi palsu berbicara. Di Indonesia, Bapak Ibu jemaat Tuhan, banyak sekali nabi-nabi palsu yang datang.
Bahkan di dalam agama suku hari ini di Papua juga kehadiran nabi-nabi palsu itu mulai ada. Jadi kalau kita bicara di Indonesia, kalau Bapak Ibu ikut berita beberapa tahun yang lalu, dan ibu itu baru meninggal, saya tidak salah tahun ini atau tahun lalu, Lia Eden. Pakai baju putih dia dan pengikutnya pakai baju putih itu semua, dan dia itu adalah lambang dari kehadiran Allah di bumi. Dan banyak lagi. Dan banyak orang Kristen ikut. Banyak orang percaya kepada dia. Kita di Papua juga beberapa waktu lalu ada perempuan yang mengaku perwujudan dari Allah di Mamberamo, di mana-mana ada beberapa tempat, ada di Yapen, ada di Biak, sebagai wakil Allah. Dan orang datang percaya. Orang percaya bahwa mereka diselamatkan. Tetapi ingat bahwa Yesus sudah ingatkan kita. Nabi-nabi palsu itu bukan hanya zaman dulu, tapi hari ini banyak. Karena itu sebagai warga gereja, warga jemaat, kita mesti hati-hati. Kita kan suka-suka saja toh. Begitu dengar di sana, apalagi kalau sakit, dalam pergumulan, dalam situasi yang berat. Oh, di sana boleh dia bisa berdoa tuh langsung pulih. Dia tuh pernah lihat Yesus. Karena itu Yesus urapi dia punya tangan. Yesus urapi dia dengan dia punya doa. Lalu begitu datang itu langsung percaya pasti sembuh. Ingat bahwa Tuhan Yesus hanya datang kali kedua nanti. Dan hari-hari ini kita sedang mempersiapkan diri untuk memasuki minggu-minggu Advent, menyambut kedatangan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, dan umat Israel kemudian menangkap para nabi, tidak percaya kepada para nabi. Yeremia itu ditangkap dan dipenjarakan, dan banyak nabi-nabi yang lain, dan mereka lebih percaya kepada janji-janji omong kosong. Dan karena itu kita juga diingatkan untuk hati-hati. Dan Yesus sudah bilang bahwa itu pasti terjadi dan sedang terjadi di antara kita. Kita suka masuk perangkap orang-orang yang manis kata-katanya, tetapi tidak berdasarkan kepada kuasa Tuhan. Nabi-nabi palsu itu juga yang kemudian membuat orang Israel dibuang ke pembuangan. Orang Israel pada zaman Yesus itu dijajah oleh bangsa Romawi karena ketidaktaatan. Jadi hati-hati kalau kita tidak taat pada Allah, kita jatuh dalam dosa. Dan itu sebabnya Yesus juga mengalami peristiwa itu. Yesus mengalami bagaimana ia pun kemudian disalib. Karena apa? Karena ketidakpercayaan, karena kedegilan hati bangsa itu. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, dan hal yang ketiga, munculnya para penyesat, nabi-nabi palsu yang saya bilang tadi itu, agama-agama yang hari ini kita, apalagi kita ya agama-agama Kristen, kita tuh terpecah sampai banyak sekali. Mau pergi ibadah di gereja mana saja, Bapak Ibu tinggal pilih. Mau gereja ruko, gereja rumah, mau agama Kristen model apa, hari ini ada semua. Di Papua sendiri kurang lebih 40 sampai 45, mungkin selebih karena otsus, jadi bisa jadi gereja makin banyak bertumbuh dengan nama masing-masing. Dan itu harus menjadi catatan kita. Para penyesat dengan menggunakan agama memecah-mecah belah orang-orang percaya karena agama. Ada keluarga-keluarga yang keluarga besar, tapi karena satu anggota keluarga pergi sekolah belajar agama, datang beberapa keluarga ikut. Jadi persekutuan kecil, di mereka punya lingkungan sudah kuat di situ, terbaku suka lagi buka gereja baru lagi, pecah lagi. Jadi nama gereja-gereja jadi macam-macam.
Tapi ingatkah Bapak Ibu dan saya, kita semua, berbagai-bagai ajaran itu membuat keterpecahan dalam gereja, membuat orang-orang Kristen tidak bersatu. Kita juga kemudian dibawa ke dalam penyesatan karena ajaran-ajaran yang tidak berdasar pada Kristus. Jadi kita di Gajah Putih kita ingat, Alkitab ini bicara jelas untuk kita. Alkitab bicara sangat jelas untuk kita. Kita hati-hati. Tidak ikut ajaran-ajaran di mana-mana. Karena janji Alkitab itu terbukti. Dan setiap kita memecah-mecahkan diri dengan ikut begitu banyak ajaran, kita juga masuk dalam dosa. Kita memecah-mecahkan tubuh Kristus. Ada orang bilang begini, justru semakin banyak gereja, tubuh Kristus itu semakin besar. Tidak. Yesus yang adalah kepala itu satu. Dan tubuhnya adalah saudara dan saya. Bukan keterpecahan-keterpecahan itu menjadi tubuh. Tapi orang yang percaya itu hidup di dalam satu tubuh, yaitu Kristus yang adalah kepalanya. Karena itu jemaat Tuhan, kalau kita terlibat dalam pemecahan itu, kita sesungguhnya ada dalam penyesatan. Ayat 11 dan ayat 12. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pernah di dalam Alkitab, dalam Yeremia pasal 23 ayat 16, kemudian Yehezkel, itu nanti Bapak Ibu pulang buka lihat nabi-nabi palsu yang menyesatkan umat. Tetapi Lukas juga pasal 17 ayat 21 mengingatkan kepada kita, kalau ada yang berkata tentang dia di mana-mana, kita anggap itu sebuah pencobaan. Kalau ada orang bicara tentang Yesus di mana-mana, orang ajak kita pergi untuk menyembah, untuk berdoa, ingat bahwa Tuhan tengah menguji, tapi kita harus tetap teguh. Nah, ayat yang berikut yang ke-13 Bapak Ibu jemaat Tuhan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ini juga sesuatu yang mari kita renungkan bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kasih menjadi dingin itu ada di antara kita. Kasih menjadi dingin itu kita sadar atau kita tidak sadar itu menjadi sikap kita. Karena itu kita harus memulai perubahan di dalam hidup kita supaya kasih mula-mula yang datang dari Allah itu bertumbuh. Kasih menjadi dingin itu terjadi dalam sikap kita karena apa? Karena kita meninggalkan kasih Allah. Kalau gitu kasih menjadi dingin itu seperti apa jemaat Tuhan? Pada waktu kita mengalami masa-masa sulit, kasih persaudaraan kita menjadi lemah. Saya suka dia, saya memang mengalami kesulitan, saya pergi disapu saudara, sapu sahabat, orang yang selama ini kami baku sayang, tetapi dia tidak bisa menolong saya. Dia cerita saya, dia bicara tentang sapu kebusukan. Saya minta tolong dia, tapi justru dia menceritakan tentang apa yang keluhan hati saya. Itu kasih menjadi dingin. Itu tidak karena kasih mula-mula yang datang dari Allah. Ada juga Bapak Ibu yang kita suka baku menghindar karena baku tidak suka. Ada toh? Dengan keluarga, dengan sahabat, dengan orang lain. Karena kasih itu menjadi dingin. Jalan juga baku kenal baik ini, padahal tuh biasa duduk makan sama-sama.
bagi-bagi cerita, bagi makanan. Tapi karena tak salah kata, jalan juga baku lewat baru. Satu lihat ke sebelah kanan, lain lihat ke sebelah kiri. Anggap saya tidak pernah baku ketemu. Itu kasih menjadi dingin. Supaya kita mengerti. Kasih menjadi dingin karena kita pelihara percecokan, permusuhan dengan orang lain. Baku marah. Karena itu persaudaraan kita menjadi pecah. Kita saling menghindari. Ini baku famili kandung, saudara sungguh mati. Om dan tante sungguh. Bapak dan anak. Kadang-kadang juga mama dan bapak dan anak-anak. Karena anak buat salah, keponakan buat salah, bapak buat salah, kasih menjadi dingin. Dan kasih menjadi dingin itu simpan bertahun-tahun. Biar sudah datang Natal bertahun-tahun, Natal berkali-kali, tahun baru berkali-kali. Habis Natal marah yang sama, tahun baru selesai marah yang sama. Itu kasih menjadi dingin. Dan Yesus suka ingat kita dalam pembacaan ini. Jadi kalau nanti baca terus bilang ini kasih menjadi dingin itu apa? Itu sudah. Itu yang disebut yang kasih menjadi dingin. Kita tinggal dalam kelompok-kelompok. Kita suka buat kelompok-kelompok toh. Di jemaat pengharapan tidak boleh ada kelompok-kelompok. Di jemaat-jemaat GKI tidak boleh ada kelompok-kelompok. Di dalam kompleks kita Persekutuan WIK Gajah Putih tidak boleh ada kelompok-kelompok. Karena kelompok-kelompok itu memecahkan dan tidak mempersatukan. Karena kelompok-kelompok itu tidak menjadi berkat. Kalau kita mau menjadi berkat, kita menjadi satu dalam pelayanan tubuh Kristus. Suka ada yang baku fitnah kah? Tidak. Baku cerita. Banyak sekali kita suka mengalami fitnah. Dan hari ini sekarang, karena di Indonesia ada undang-undang IT, kok cerita saya, kok bicara saya, kok kasih saya di Facebook, di WA, di apa lagi? Sosmed kah itu? Besok saya bawa kok ke polisi karena undang-undang IT, karena kok sebut saya pun nama di situ. Tapi sesungguhnya, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, itu kasih mula-mula sudah hilang. Kasih kita menjadi dingin. Karena itu kita tidak saling menghargai. Tidak saling menjaga privasi, bahasa Indonesia tinggi bilang. Tidak saling menjaga apa yang menjadi hak kepercayaan yang kita punya. Apa yang menjadi hak dan kepercayaan yang orang lain punya. Yang mungkin sebagai sahabat dia pernah bercerita dengan kita. Atau dia pernah berbuat baik, kita pernah berbuat baik. Kemudian kita saling memfitnah. Nah ini kita harus hati-hati Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ternyata itu juga bagian dari kerja. Karena kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu kita. Sebab itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dari perenungan firman Tuhan ini kita harus ingat untuk berhati-hati. Kita harus kembali membangun segala sesuatu. Karena Kristus akan datang. Dan kalau kita sendiri sudah diingatkan lewat firman Tuhan di hari ini, maka mari kita melakukan perubahan. Maka mari kita melakukan sesuatu. Karena kita sudah tahu dan kita tidak melakukannya, maka kita salah. Tapi kalau kita sudah tahu dan kita kemudian melakukan dan memperbaharui, maka kita adalah yang orang-orang yang disebut berbahagia. Sebab itu jemaat yang dikasihi Kristus, iblis selalu berusaha menyesatkan kita. Tetapi kuncinya hanya satu, kita harus tetap teguh dan taat. Kita percaya bahwa anugerah Allah akan menolong kita. Saya ulang lagi. Kita harus tetap teguh dan taat kepada Allah dan percaya bahwa Allah akan menolong kita. Anugerah Allah akan memimpin kita. Itu hal yang pertama.
Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hal yang kedua, Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Nanti Bapak Ibu buka. Bahwa orang yang telah dipilihnya, tetapi bila mereka murtad dan menghina anak Allah, maka mereka tidak dapat lagi mendapatkan anugerah. Karena Kristus mati hanya satu kali. Kristus tidak mati untuk dua kali. Kali yang kedua. Artinya kalau kita betul sudah dengar firman ini, lakukan. Kalau hari ini kita punya hubungan dengan orang lain tidak diperbaharui, perbaharuilah. Kalau hari ini juga di antara kita ada punya pikiran pergi di gereja sana, ke agama ini, uji coba ke agama mana-mana, dan kita kemudian berbalik dari Allah, maka ingat, Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6 mengingatkan kita, waktu perubahan itu tidak akan kembali. Karena pengampunan itu hanya sekali di dalam kematian Kristus. Hal yang berikut jemaat Tuhan. Roma pasal 8 ayat 30. Mereka yang dibenarkannya dari semula dipanggilnya. Mereka yang dibenarkannya dari semula dimuliakannya. Dan mereka yang diberikan kepada Kristus tidak akan hilang. Yohanes 10 ayat 28. Artinya kita percaya kalau kita sudah menjadi milik Kristus, menjadi anak Allah, menjadi imamat yang rajani, kita adalah milik Allah sendiri. Maka ingatlah bahwa Kristus sudah pilih saudara dan saya untuk diselamatkan. Hiduplah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Karena Dia yang telah memilih kita, Dia akan terus memelihara dan menyelamatkan kita. Dan kita yang percaya kepada Kristus dan hidup dalam ketaatan tidak pernah akan ditinggalkan. Karena itu Bapak Ibu, hal yang terakhir yang menjadi perenungan kita. Hari ini Yesus bicara dalam pembacaan kita tentang perang, kelaparan, penyakit sampar, gempa bumi, semua ada tuh. Semua ada. Jangan lupa bahwa kita belum bebas dari COVID-19. Mari kita minta Tuhan jaga negeri kita, tanah Papua. Karena di daerah lain COVID tinggi sekali. Sangat tinggi, masih tinggi, dan itu model yang baru, varian yang baru. Mari kita minta Tuhan jaga kita dari penyakit ini. Hari ini bangsa lawan bangsa, Alkitab bilang itu sudah terjadi, Rusia dengan Ukraina. Sekarang Cina mulai bersatu dengan Rusia. Negara-negara NATO, negara-negara di Eropa dong mulai bersatu. Kita tidak tahu nanti seperti apa, tapi perang itu membunuh orang. Perang itu merusak ciptaan Allah. Jadi kalau lihat di televisi barang-barang itu ada, kita sudah tahu ini tanda permulaan Tuhan mau datang. Gempa bumi selalu ada, dan kita punya geofisika. Iya, itu mereka kan selalu mengeluarkan, kasih keluar di HP toh. Begitu ada gempa bumi atau ada goncangan pasti keluar. Tapi kita ingat bahwa itu tanda-tanda zaman. Semua yang terjadi, kekerasan, semua terjadi. Hari ini anak bisa baku pukul dengan bapak. Hal yang tidak mungkin, termasuk akal. Karena anak tidak menghormati orang tua. Hari ini perkawinan campur terjadi. Banyak kejahatan, banyak pembunuhan, banyak penyiksaan. Semua hal terjadi, dan Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14 Yesus mengingatkan kita semua. Jadi semua tanda-tanda zaman itu ada terjadi di kita punya depan ini. Kita lihat, kita saksikan televisi, bahkan juga kita mengalaminya. Karena itu hal yang ketiga menjadi penting untuk kita. Kalau kita membaca firman Tuhan, belajarlah memahami firman itu dengan sungguh-sungguh.
Minta Tuhan pimpin dalam terang Roh Kudus, supaya kita memperoleh hati yang bijaksana untuk memahami firman Tuhan. Sehingga kita tidak jalan salah. Sehingga kita tidak berbalik. Sehingga kita tidak ikut-ikut orang bilang, di sana ada Yesus, di sini ada Yesus. Di sana ada keselamatan, di sini ada keselamatan. Tapi satu saja keselamatan itu terjadi di dalam nama Yesus. Maka orang-orang yang sungguh percaya kepada Yesus berdoa dan meminta pengampunan, berdoa dan membangun hubungan dengan Dia. Di atas semua itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, Injil menjadi dasar. Injil menjadi kekuatan. Dan ayat yang terakhir berbicara kepada kita ayat 14. Bahwa kalau semua orang sudah terima Injil, maka ingat bahwa waktu itu sudah hampir tiba. Orang banyak sekarang belum terima Injil. Banyak orang belum tahu Kristus. Dan tahukah Bapak Ibu dan saya, kita juga harus menjadi orang-orang yang menjadi alat pemberitaan Injil lewat hidup kita. Ingat bahwa pada waktu kita tengah memberitakan Injil, menyampaikan apa yang benar, apa yang baik, keteladanan yang kita berikan, yang menjadi dasar yang Yesus kehendaki kita lakukan. Injil itu hidup di dalam hidup kita. Tuhan memberkati jemaat. Amin. Ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar